Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore buat semuanya. Masya Allah, terima kasih buat yang sudah join bersama saya Rani Kasmir, ISN Volunteer Lead. Kita hari ini akan membahas tentang ngabuburit share from zero to zero, kembali ke fitrah. Dan hari ini very spesial, kita akan bertemu langsung dengan Ibu Eli Risman, seorang psikolog yang I adore so much. Izin untuk adding Ibu Eli Risman sebentar. Assalamualaikum Ibu Eli, Assalamualaikum. Assalamualaikum kakak semuanya, thank you so much. Halo, Assalamualaikum. Semangat Ramadan. Di Jakarta lagi hujan banget nih, kalau misalnya teman-teman yang berada di luar Jakarta. How's the weather? Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam, sebentar ya. Oke. Assalamualaikum, Masya Allah, happy to see you Ibu. Apa kabar Mbak Rani? Maaf Ibu. Bagaimana Mbak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cukup jelas ya, suara saya cukup jelas. Jelas banget, alhamdulillah, voice jelas dan videonya juga jelas. Iya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Berapa menit lagi nih? Kita boleh langsung aja Bu ngobrol-ngobrol. Jadi saya izin untuk menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Yang belum join Instagram @CR_Network, silakan untuk join. Dan juga yang belum join, yang belum follow untuk Instagram Ibu Eli Risman, silakan untuk mengikuti di @eli.risman. Baik Ibu, kita hari ini ngabuburit sore, temanya from zero to zero. Saya belum jelas, sebentar suara Mbak. Oke. Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Iya, oke. Baik, saya udah jelas belum? Sudah jelas Ibu. Alhamdulillah. Aman Bu? Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi yang sudah join di Instagram @CR_Network. Kita hari ini ngabuburit sore dengan tema From Zero to Zero, kembali fitrah. Jadi teman-teman semua, memang di bulan Ramadan ini Indonesia CR Network mengangkat tema From Zero to Zero karena kita sejatinya lahir suci dalam keadaan putih. Kalau kertas itu putih banget ya. Kemudian sepanjang perjalanan mungkin ada dosa yang kita lakukan atau kesalahan, jadi itu akhirnya kertas itu jadi dot atau ada titik-titik. Dan kemudian kita harapannya kembali fitrah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang terbaik. Nah teman-teman semua, Assalamualaikum Bunda Elis. Iya, jadi teman-teman semua kalau lihat postingan Instagram @CR_Network itu kan ada beberapa 7 wonders ya Bu Eli, di mana kita ada action yang harus kita lakukan atau jangan kita lakukan, yaitu misalnya terkait menjaga pandangan kita, kemudian telinga kita, hati kita, mulut kita, tangan dan pikiran kita, serta langkah kita. Nah, kali ini alhamdulillah we have special guest. I'm so honored to meet you Ibu Eli Risman. Teman-teman, ini aku ketemu Ibu Eli Risman pertama kali di Melbourne ya. About 14 years ago di Masjid Westall, Masya Allah ya Ibu. Masya Allah. Iya, alhamdulillah bisa silaturahim kembali. Dan hari ini kita emang mengangkat, alhamdulillah Ibu, dan hari ini kita mengangkat tema tentang gimana sih caranya menggapai ridho orang tua. Jadi memang agar titik-titik dosa kita itu hilang semuanya, ada juga salah satu dosa yang selain yang 7 wonders itu, yang gimana caranya kita kikis supaya akhirnya kita kembali fitrah. Silahkan Ibu Eli. Langsung saya nih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Rani dan seluruh sahabat-sahabat yang telah bergabung, 29 orang pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat terhormat sekali diundang untuk bergabung pada sore hari ini. Walaupun waktunya sangat pendek, semoga yang pendek ini bermanfaat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan selamat menjalani 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Semoga Allah menganugerahi kita Lailatul Qadar. Semoga kita juga bisa meningkatkan ibadah kita. Baik, bicara tentang orang tua ini, saya izin ya Mbak Rani dan sahabat-sahabat semuanya menyitir surat. Sebetulnya ada 7
kurang lebih ya sedikitnya 7 surat tentang orang tua. Kalau teman-teman ingin mencatat, pertama adalah surat Al-Baqarah 183, kedua Al-Ahqaf ayat 15, kemudian Al-An'am ayat 151, Al-Isra itu 2 ayat 23 24, kemudian surat Al-Luqman juga 2 ayat 13-14. Dari semuanya ini untuk waktu yang pendek ini saya udah menyampaikan ke Mbak Rani, saya mau memilih surat Al-Isra ayat 23 ya dan 24. Ya, pendek kok. Izinkan saya baca dulu ya Mbak dan sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain pada Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, ya. 2 huruf saja, atau ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya, konon lagi sampai membentak, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Lalu saya sambung ya dengan surat yang ke-24. Wahfidh lahuma janahad dulli minar rahmati wa qul rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu. Jadi bukan hanya suaramu, rendahkan dirimu terhadap keduanya. Dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka dulu berdua menyayangi aku ketika mendidik aku di waktu kecil. Jadi 2 ayat ini saja sebetulnya ya Mbak Rani dan sahabat-sahabat semua, udah lebih dari cukup bagaimana kita ini harus berbakti memelihara, dan bukan hanya memelihara fisik, tapi memelihara rasa. Itu yang banyak anak-anak nggak tahu. Yang dipelihara itu adalah rasa. Sehingga tadi berbicaranya harus suaranya diturunkan, tidak boleh suaranya keras, ya suara mesti direndahkan, semua yang udah kita baca tadi itu. Mengapa? Karena tolong catat dulu satu, perasaan itu paling penting bagi manusia, bukan hanya kami yang sudah tua-tua. Ya, kita sebagai manusia, sebagai ibu, sebagai adik, teman, kalau sudah orang ngomong sama kita tuh nyinggung perasaan, kita rasanya gimana Mbak? Sumpah mati gue ngobrol teman lo, iya kan? Iya. Begitu juga lah. Apalagi kami orang tua Anda. Nah jadi perasaan itu sangat penting bagi manusia. Apabila perasaan itu dikenali dan terima, orang itu merasa seluruh dirinya diterima. Jadi kalau ketemu mama, ya, ketemu ayah, yang ditanya dulu apa? Perasaannya. Bagaimana rasanya hari ini, Ma? Apa yang mama rasakan? Apa yang ayah rasakan? Gitu. Ya. Nah, kemudian gitu. Sebetulnya kita berdua sama-sama sedang bermasalah dalam hal emosi. Saya, estrogen dan progesteron saya, umpamalah saya letakkan diri saya sebagai orang tua, udah lama sekali menyusut. Sejak mama melahirkan kalian, sejak mama hamil. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat mengatakan mereka telah mengandungmu, melahirkanmu, membesarkanmu, itu menyusuimu. Ya. Jadi menyusut. Progesteron dan estrogen itu terus-menerus menyusut dengan banyaknya anak yang lahir dan dengan banyaknya lamanya menstruasi. Jadi penurunan estrogen dan progesteron masuk ke biologinya sedikit ya, itu menyebabkan emosi kacau. Nah, boleh nggak teman-teman suka Mbak Rani tangannya begini, tangan kiri begini dilebarkan selebar-lebarnya, jaraknya ini nih, Mbak, diginiin Mbak, lagi ya, oke, letakkan ke bawah.
hadapkan ke bawah. Ayo teman-teman semuanya. Lalu tangan kanan kepalkan begini, letakkan di bawah ini. Letakkan di bawah ini. Oke. Nah, sekarang apabila kita lagi menstruasi, mau menstruasi atau sesudah menstruasi, sebelum melahirkan, hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, emosi kita renggang, jiwa kita renggang seperti ini. Emosi bergejolak. Ini momen saja deh ya, karena semuanya pasti pada mens kan ya. Ya, emosi bergejolak, maka dia muncrat ke permukaan. Berasa nggak? Berasakan Mbak Rani? Iya. Yeah. Jadi emosi kita muncrat ke permukaan. Nah, itu yang kita harus sadari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita berhadapan dengan orang tua kita yang bukan lagi menurun, tapi nyaris habis estrogen dan progesteronnya. Itulah mengapa, ya kalau saya estrogennya menyusut, nenek-nenek seperti saya seharusnya, saya alhamdulillah belum, udah mulai keluar bulu-bulu tipis. Ya, seiring dengan itu emosi saya jauh lebih maaf buruk daripada kalian yang hanya mau menstruasi atau baru melahirkan. Itulah kenapa suara mesti direndahkan, bahasa mesti baik-baik, disapa itu perasaan gitu ya. Karena tadi masalah estrogen kaitannya dengan emosi. Apalagi kalau anak kurang perhatian, pada saat saya membutuhkan perasaan saya dikenali dan didengarkan, kalian tidak ada. Kalau kalian datang, kalian menanyakan hal yang lain. Buat saya nggak perlu rupiah, asal kalian peduli sama perasaan saya. Dengan tadi, oke, udah kita sebutkan itu. Ingatin saya kalau saya 5 menitnya udah habis. Siap. Jadi, nah kemudian gitu loh, yang ditanyakan kepada saya adalah perasaan, 2 hal yang penting. Ya, tadi udah yang emosi tadi ya, oke. 2 hal yang penting. Pertama tanya perasaan, kedua saya ingin sekali mendengar cerita tentang apa yang terjadi padamu. Waktu dulu kalian pulang sekolah juga mama tanya kan, gimana tadi di sekolah, apa cerita sama temennya. Kalau hubungan orang tua itu dekat, dia pasti akan bertanya tentang what was happened. Ya, tadi di sekolah. Tapi kalau enggak ya teriak, udah ganti bajunya dulu dong. Nah itu yang paling enggak pas. Ini yang komunikasi seperti itu di waktu kecil, nggak ada bonding ketika kalian udah besar. Jadi dari sekarang ini supaya tidak terjadi hal yang buruk pada kalian, maka rubah pengasuhan sekarang, karena anak kalian tidak akan peduli kepada kalian kalau kalian tidak memperdulikan rasa mereka. Jadi ini berputar sekitar rasa saja. Kalau buru-buru jadi gampang lupa, apalagi nenek-nenek. Ibu, take your time. We are more than happy to have you more. Ya, thank you. Ya memang lagi nggak muncul, mungkin nanti kalau ditanya. Maksud saya itulah bagaimana kita memperlakukan anak ketika dia kecil, ya itulah yang akan kita dapatkan kalau mereka dewasa. Kalau kita nggak sapa perasaan, mereka nggak akan menyapa perasaan. Kalau kita nggak mau mendengarkan, jadi sebetulnya anak itu hanya membutuhkan 2 kuping sebagaimana jumlahnya, lebih banyak daripada 1 mulut. Jadi sekarang sama mama, berikan 2 kupingmu daripada 1 mulut. Tinggal dibalik aja. Ya, tolong berikan. Jadi apa? Dengarkan. Nah, kenapa? Karena mama banyak sekali setelah jiwa ini renggang, masa lalu muncrat, mulai mama mempunyai kesempatan untuk menganalisa what was happened before. Yang selama ini waktu membesarkan kalian sampai mengantar kalian ke pelaminan, lalu kemudian menunggu kalian melahirkan, ya, atau mempunyai anak bagi yang laki-laki kalau ada yang bergabung. Padat nak, padat. Sebagaimana kalian padat. Jadi sekarang di mana waktu lebih banyak kosong, ya, terentang lebih panjang rasanya, itu masa lalu muncrat. Jadi banyak sekali mama dan ayah melakukan analisa terhadap masa lalu. Dan mama menemukan ada penggal-penggal yang berpengaruh terhadap pengasuhan mama terhadap kamu. Ada anak yang dilahirkan di situasi lagi menyenangkan, ada anak dilahirkan situasinya lagi bertumpuk-tumpuk, ya mertua meninggal, kakak atau adik kalian sakit, macam-macam, saudara, macam-macam hal yang terjadi. Ya, nah itu baru disadari, baru bisa dievaluasi, didalami sekarang. Nah itu rasanya mama pengen berbagi, dan yang kedua tadi ingin mendengarkan apa yang telah kau capai, nak, apa saja yang terjadi, bagaimana cucu-cucu mama itu. Jadi kita nggak usah bahas politik, banyak bahas tentang perasaan, dan itu lebih menarik.
Ya, senang sekali ibu kalau anak-anak ibu datang kayak kemarin gitu. Anak ibu tiba-tiba dapat pekerjaan besar, mendadak, dan dia bisa selesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Kita bingung, kita nggak sempat bertanya karena begitu rupa dia datang khusus menceritakan, ini loh mah yang terjadi, dan kami menikmati, kami biarkan Isya dan Tarawih lewat. Ya, begitu pentingnya kalian sesungguhnya. Oke. Segitu dulu supaya ada sempat bertanya, saya ketakutan waktu saya ada kelewatan. Aman-aman Ibu, insya Allah. Ya, jadi teman-teman silakan apabila ada pertanyaan gimana caranya mendapatkan ridho dari orang tua, terutama masyarakat asing, agar kita nanti nih setelah Ramadan, skor kita 0 kembali fitrah. Ya, silakan apabila anyway, kita masih dalam aksa nih ya. Iya. Masih mengingat kata saudara kita di Gaza, dan ini adalah jilbab pemberani SN untuk saya. Iya. Sengaja dipakai, maaf mau potong Mbak. Terus terima kasih banget Ibu sudah wearing the hijab of acara kita kemarin dengan Gaza Dunia. Ya. Siap Ibu. Ibu mau nanya dong, kalau ini sambil menunggu yang lainnya bertanya, kadang kalau orang tua sudah sepuh gitu kan, mereka akan kembali seperti ke anak-anak. Nah, gimana sih caranya supaya kita mendapatkan kesabaran untuk taking care of them waktu mereka tuanya? Karena ya kita tahu sih kalau kasih orang tua itu kan sepanjang jalan gitu. Sedangkan kalau kita mungkin banyak, ya aku juga kadang kurang sabarnya gitu. Iya, silakan Bu Eli. Ya. Jadi gampang, baca bahasa tubuh, tebak perasaan, rumusnya nih. Soalnya anak-anak muda ini sekarang maunya pakai rumus-rumus dan cepat, ya. Baca, silakan dicatat. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain, ya. Saya misalnya ke Mbak Rani nih ya, lagi seneng banget, ketawa-ketawa terus. Apa nih yang sangat menggembirakan hati itu? Baca bahasa tubuh, tebak perasaan, kayaknya lagi girang banget, lagi sedih banget, lagi capek, lagi nggak enak badan. Ini yang terekspresikan, gitu. Tebak perasaan, baca bahasa tebak perasaan, namain. Udah, mulainya dari situ. Nanti akan ngalir, terus harus pandai mengalirkannya. Oh gitu ya mah, terus ya Allah. Ya kalau misalnya bahasa tubuh ya perlu dielus dulu juga mama. Kalau kalian pulang sekolah capek sekali ya anak mama. Sekarang lakukan apa yang kau lakukan pada anakmu, pada ibu dan ayah. Sama. Ya. Anak saya udah datang kemarin, dia mau cerita sesuatu, tapi sudah lihat ayahnya, ayah kok kelihatannya lelah sekali ya. Nah, ayah bisa, langsung. Bagaimana caranya? Ya. Jadi baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Ya, next. Okay. Baik, terima kasih banyak Bu Eli untuk tipsnya. Buat teman-teman yang belum follow Instagram @siarnetwork, silakan follow, dan kita after this ada quiz menarik insya Allah. Ibu, ini ada pertanyaan. Bunda, saya ibu dan sedang sekolah lagi. Pendidikan membuat saya harus berjauhan dengan anak saya yang usia 6 tahun. Bagaimana caranya tetap menjaga komunikasi sehingga tidak kehilangan sosok ibu? Silahkan. Ya. Yang ini sekarang yang nanya anak, ini kasusnya anak ibu dengan anaknya dong, bukan dengan ibu. Orang tua, ya orang tua, betul. Oh, ini yang nanya orang tua. Sekali lagi Mbak, jadi gimana? Oke. Bunda, saya seorang ibu dan sedang sekolah lagi. Dan membuat saya harus berjauhan dengan anak yang usianya 6 tahun. Bagaimana cara tetap menjaga komunikasi? Nggak bisa kan, ini topiknya tadi. Oh, ini bisa mencakup hal itu juga. Iya, bisa mencakup hal itu juga. Saya kira terhadap orang tua saja. Iya, kita ada pertanyaan lagi Bu, yang caranya supaya gimana dari selfie card. Bagaimana caranya supaya nggak buat ibu sedih karena rencananya mau lebaran di rumah mertua, tapi ibu langsung bilang lebih afdol di rumah orang tua sendiri, padahal mertua kan juga orang tua suami. Iya. Ya, silakan. Jadi soalnya kalau bilang lebih afdol di rumah orang tua sendiri, itu sebetulnya apa? Perasaan apa pikiran? Perasaan. Ya. Perasaan, karena ibu maunya kamu lebaran di rumah mama dong. Rumah mama lebih afdol lah daripada rumah mertuamu. Iyain dulu. Pokoknya iyain dulu aja. Mau apa-apa belok, abis itu. Iya, seharusnya mah ya. Ya, karena aku kan jadi bisa tetap dengan mama, bisa bantu untuk mama. Apa aja yang kira-kira diekspektasikan, sebutin. Ya. Nah, setelah itu bilang, tapi mah,
mamanya aku, mertua kan mamanya Mas. Tahun lalu kan udah sama mama kan ya Maya. Jadi hari ini kasih Mas pula untuk dapetin orang ibunya. Gitu. Ya kan, Mas? Terus peluk, terus cium. Nah, kadang-kadang anak-anak itu suka males nyium ibunya. Mungkin juga dulu dia waktu kecil ibunya nggak nyium dia. Nah, tadi kalau yang anak umur 6 tahun kenapa Mbak? Iya, karena beliau sedang menjalani pendidikan, jadi berjauhan dengan anaknya. Ya sama Gimana caranya setiap tetap hari. jadi ibu yang baik? Apa setiap hari tanyain perasaan. Ya, karena kalau perasaan udah disapa, orang merasa deket. Kita itu yang kita tanya, bagaimana tadi belajarnya di sekolah? Ngapain nanyain sekolah? Itu jauh banget gak sih dari gue, kata anaknya. Ngapain sih mama nanyain sekolah? Sekolah begitu-begitu aja, gedungnya juga begitu-begitu aja tuh. Jadi sewot. Karena yang kebutuhan utama dia nggak disapa. Next, Mbak. Oke, next one. Ya, Ibu, bagaimana melembutkan hati Bapak? Beliau mendepak saya dan adik-adik sebagai anak, padahal beliau KDRT pada kami sejak kecil. Kami sangat ingin mengabdi kepada Allah. Jadi sekarang anak-anak ini nggak bisa mendekat kepada ayahnya. Selesaikan dulu urusan perasaan Anda. Yang nggak dekat itu bukan fisik, rasa Anda yang dulu teraniaya. Ya. Kalau memang perlu cari psikolog. Iya, karena itu kuat sekali sebab terlangsungnya bertahun-tahun kan tadi disebutnya KDRT kan. Kalau fisik lebih mudah dilupakan, kalau perasaan enggak. Jadi tentang jarak itu satu ya. Selesaikan dulu. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Satu, minta ampunkan kepada Allah ya. Ayah kita itu. Kedua, gitu. Tolong pahami latar belakangnya. Jangan-jangan dulu ayah itu dibesarkan begitu juga ya. Apa yang masuk itu yang keluar kan ya. Jadi tolong maafkan beliau di luar kendalanya. Kalau Anda udah sampai pada titik ini bisa memaafkan gitu loh. Nah itu nggak susah karena mungkin marahnya itu otomatis keluarnya. The inner child within him. Gitu. Yang muncrat keluar. Muncrat tadi ini. Muncrat. Nah jadi itu kita rasakan apabila kita udah mendudukkan perkaranya bisa kita mengerti. Ya udah insya Allah gitu. Kita yang penting sekarang bagaimana kita berbakti gitu kan ya. Oke, lakukan yang paling sederhana dulu. Ambilin minum, sapa, pegang tangannya yang dulu dia nggak pernah lakuin ke kita. Pegang bahunya gimana ya? Ya kalau mau cium sedikit pipinya, kangen banget sama ayah. Ya, gitu. Jadi anak-anak saya nggak hanya melatih cucu kami untuk memeluk memeluk kakeknya, tapi mereka datang, mereka tunjukin dulu mereka mau memeluk semua. Akhirnya menantu-menantu ikut meluk juga. Jadi bikin jadi budaya gitu. Iya. Oke, next. Iya, nextnya Ibu ini same thing, gimana cara, bukan similar thing, gimana caranya mendekati orang tua, sementara canggung sekali mau bermanis-manis, karena nggak terbiasa, mungkin waktu kecil juga nggak terbiasa, kontak fisik juga nggak terbiasa dari dulu, sekarang mau mudik, bingung mau buka interaksinya seperti apa. Ini sama orang tua sendiri kan? Iya. Iya. Iya, sama orang tua sendiri nggak bisa itu, nggak bisa apa namanya interaksi fisik aja nggak dapat. Ini pertanyaan-pertanyaan ini Mbak Rani ini bagi kita semuanya jadi pembelajaran yang besar. Kalau kita sekarang tidak melakukan sentuhan fisik tadi ya, kata-kata yang lembut, pelukan, kita nggak akan dapetin di hari tua. Apa yang kita lakukan itu yang kita dapat soalnya. Nah sekarang saya menyarankan mulai dari sini nih. Apa kabar Ma? Ya. Terus beranjak kemari, terus beranjak ke bahu, terus deketin ke bahu. Jadi dari badan dulu, badan yang paling mudah disentuh aja. Terus disentuh itu terus begini nih, dilembutin, ya. Sentuh itu jangan pakai ujung tangan, pakai telapak tangan. Coba Mbak rasakan, Mbak nyentuh sama ujung tangan, sama Mbak nyentuh pakai telapak tangan. Enakan mana? Yang di dalam Bu. Iya, itu. Ya. Sekarang ada teknik baru kan, dengan ini pukul telapak kaki, sekencangnya itu akan membuat Anda lebih sehat. Bayangkan, ini pentingnya telapak tangan. Begitu juga telapak kaki. Di sekarang ada teori dari Cina, buku lama sekali ditemukan yang paling gampang itu. Baik,
Itu Mbak, mulai dari sentuhan fisik yang sederhana tapi jangan pakai ujung jari. Dan gini nih, ya dulu mama nggak dapat belayan mungkin dari nenek, sekarang belai mamanya. Hai mama, gitu. Ya, saya gemesin ibu saya. Ibu saya kan cabi banget, gitu, dia bulat. Jadi saya gitu-gitu. Ibu apa sih ini anak gitu ibu saya. Tapi ibu kami penuh kasih, masya Allah. Oke, next. Oke, next Ibu, ngomong-ngomong tentang nenek, apa yang harus dilakukan jika nenek saya tidak memperhatikan anak-anak dan cucu-cucunya, tapi malah masih menginginkan dunia uang banyak? Jadi kalau ada lagi waktu yang enak ya, duduk dekat nenek, coba cari ke belakang. Ma dulu nenek mama gimana? Mamanya mama gimana gitu. Terus berminggu-minggu topiknya di situ aja karena banyak sekali hatred biasanya. Ya, hal-hal yang negatif yang beliau nggak suka. Ya, kasih aliran dulu, dialirkan gini nih. Nah, satu selesai, alirin lagi, alirin kalau bisa sampai banyak hal udah dialirkan, nah nanti baru masuk. Nah, kita udah bisikin dulu sama anak kita, ceritain, nenek itu kasihan sekali. Dulu waktu beliau kecil, bla 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 bla. Jadi sekarangnya orang yang nggak pernah disayang nggak bisa menyayang. Kita bilang begitu. Jadi kalau nenek begitu, maafin orang dia nggak pernah ngerasain gitu. Menurut pendapatmu gimana? Kita diskusi dulu sama anak. Jadi karena orang begitu, kamu perasaanmu terhadap nenek gimana? Orang dia nggak pernah disayang, sian ya gitu. Sampai misalnya dapat, ya biarin aja, syukurin. Ya masa sih gitu. Kalau seandainya kamu jadi nenek, harus diselesaikan dulu semuanya sama anak kita. Sampai anak kita tuh mau nih menggunakan ini nyentuh neneknya. Jangan ujung jari. Jadi teknik menyentuh itu juga ada, Mbak. Oke, gitu ya, Mbak ya. Sehingga anak itu merasa, terus diberikan kewajiban, terus dikasihkan ayat Quran. Terus cerita-cerita bagaimana seorang anak menggendong karena ibunya pengen sekali haji dari suatu negara, saya lagi lupa. Gendong dari haji, bayangin. Dari Yaman, ya itu. Bayangkanlah, terus lihat di peta berapa kilometer, terus jalan pada saat itu kayak bagaimana. Gitu. Jadi harus banyak cerita. Anak-anak harus banyak cerita, ya. Dan bilang suatu waktu kamu akan tua kan ya. Bagaimana kamu mengharap nggak ada cucu mau menyentuh kamu? Berikutnya. Iya, baik Ibu. Ini ada satu pertanyaan Bunda Eli. Gimana cara menghadapi mertua yang cenderung cuek dan agak jutek? Mau terlalu dekat tapi khawatir nggak bisa kontrol diri. Oke. Sama seperti yang tadi udah kita bahas. Tolong pahami. Beliau adalah korban dijutekin. Sebetulnya kasih sayang kan kebutuhan dasar ya. Sentuhan, pelukan, kebutuhan dasar. Mula-mula kalau dia jutek, ya apa kabar Ma? Langsung aja peluk. Kangen banget sama mama. Sehat mama. Gitu. Dan terus kita cari dia kebutuhan apa ya dia sukanya ya. Misalnya kolang-kaling. Kan bukan makanan Mbak Rani kan. Kolang-kaling makanan saya kan. Tape uli. Ya kan, atau tahu goreng kering, yang kayak gitu-gitu. Jadi gitu, ini pengalaman mama gimana nih dulu makanan-makanan kayak ini. Selain ini apalagi sih yang mama kangenin? Aku cariin deh. Oh, cakwe. Ya, cakwe. Cakwe pakai apa? Pakai yang itu, yang apa? Yang cair, sambalnya atau yang kacang ya, kayak gitu-gitulah. Mbak, berilah kami masa lalu kami. Iya. Ya. Oke, jadi makanan kolang-kaling, makanan-makanan yang zaman dulu. Dari yang kecil-kecil, Mbak. Dari yang sederhana. Kenapa? Iya. Es kelapa. Ada salah satu makanan misalnya akar kelapa Bu, itu makanan jadul juga yang mungkin iya, yang goreng tepung digoreng yang gini-gini. Iya. Itu semuanya yang kayak gitu. Ya, Masya Allah. Ini Bu Eli masih banyak ada pertanyaan. Izin, ini waktu sudah kayak tinggal 2 menit lagi. Apakah boleh menyampaikan 2 pertanyaan, Bu? Ya, silakan. Ya, ini Masya Allah antusiasnya banyak sekali. Terima kasih teman-teman. Satu, bagaimana cara menghadapi nenek. Coba kalau yang anak muda nanya. Ya. Oke. Terus. Bagaimana cara menghadapi ibu yang suka mengeluh? Oh ya, diiyain. Capek sekali ya Allah, capek sekali mama. Sekarang kamu dipijitin yang mana duluan? Langsung aja pijet. Langsung ya, Ma, mau dipijitin dia di apa?
Dipijitin apa dipukul-pukul begini? Yang mana duluan nih? Sebelah mana mama capeknya mah? Gitu. Jadi ngomongnya yang capeknya itu. Nanti ternyata yang capek itu bukan badan, Mbak. Perasaan. Nah, nanti ke situ gitu. Cuman kita nggak bisa lah tembak langsung begitu. Mulai dulu dari fisik. Karena sebetulnya sakit-sakit di badan adalah karena perasaannya banyak sekali yang sakit. Dan mungkin sakit itu udah bertumpuk-tumpuk. Udah bertumpuk-tumpuk. Jadi apa kata kuncinya? Uraikan. Diurai. Kenapa Bu? Diurai. Uraikan Mbak rambut kusut nih Mbak. Rambut kusut atau benang kusut. Mbak mau masukin, cari ujungnya mau masukin jarum. Caranya Mbak lakukan apa? Mbak cari dulu urai, diuraikan kan? Nah itu. Jadi perasaan kami itu karena udah puluhan tahun Mbak udah begini nih jelimet. Mbak lepasin satu-satu. Satu-satu lepasin. Ya, kalau udah lepas satu ini udah renggang dia tuh. Jadi lebih gampang diuraikannya. Nah, cari core-nya di mana? Dan itu keselnya sama siapa? Capek badan apa capek hati gitu ngomongnya. Capek hati juga capek badan juga. Mau diomongin yang mana duluan, capek badan apa capek hati gitu. Nah, terus itu sebetulnya tidak satu tidak tunggal dan itu bukan yang disampaikan itu bukan persoalan utamanya. Persoalan utamanya di dasar sini. Ininya bebasin dulu. Jadi memang tadi kalau nggak mengatakan tapi kamu harus mendengarkan kata Allah diperintahkan tadi. Ya. Jadi memang kalau untuk gampangnya kasih 2 kuping lebih banyak atau lebih sering daripada 1 mulut. Siap. Baik Bu, 2 kuping daripada 1 mulut. Ibu Eli, ada banyak banget pertanyaan masih. Bagaimana menghadapi orang tua yang ada riwayat gangguan kecemasan? Gangguan apa Mbak? Kecemasan. Di ngomongin kecemasannya. Itu dicari sebabnya apa. Oh gitu, mama ketakutan. Apa yang nyebabin mama ketakutan waktu itu sama Uwa itu? Suaranya gede. Habis itu, oh kata-katanya. Emang dia suka ngomongin apa masih Uwa? Tuh. Jadi nanti dicari sampai dia mengerucut. Sampai ketahuan sebetulnya ini apa. Memang ini perlu waktu. Bisa 2 bulan, bisa 6 bulan. Orang dia banyak banget yang dia mau keluarin dan banyak banget yang udah dia pendem. Udah tebel Mbak, kayak tumpukan sampah. Udah, maaf, septic tank. Ya, jadi oke deh. Nah, iya. Saya ingat. Jadi tekniknya teknik septic tank. Ya, septic tank. Septic tank Mbak. Kalau tukang septic tank, maafin saya ya ngomongnya ya, puasa-puasa. Tukang septic tank datang, yang pertama dilakukan sama tukang septic tank terhadap kotoran kita yang udah menumpuk dan yang itu, yang udah keras itu diapain? Ayo Mbak jawab. Tukang septic tank apain dulu? Nggak tahu ya? Buka dulu. Samaan di Melbourne loh. Di Melbourne nggak lihat septic tank, truk-truk mundar-mandir. Dicari lokasinya dulu, kemudian dibuka Bu tempat. Oke, terus. Kemudian dimasukin selang, baru disedot itu kan kotoran-kotorannya. Selangnya buat nyedot atau buat apa dulu? Kenapa, bilang, Bu? Saya nggak pernah jadi septic tank, saya nggak pernah jadi petugas gitu. Kalau Mbak nyerah, saya kasih tahu. Jadi Mbak betul, cari lokasi dulu. Jadi cari, ditentukan, dilocate emosi itu apa sebabnya. Oke, habis itu udah mengeras karena udah lama sekali kayak septic tank, kotoran itu udah membeku. Maka kasih air, semprotin dulu Mbak. Bagaimana dia mau sedot orang keras? Oke, jadi kata kuncinya septic tank, ya. Jadi airin terus baru dimasukin selang, baru disedot keluar. Nah itu kita lihat, oh gitu mah sebel banget ya, benci banget tuh. Kita keluarin tuh, septic tank udah mulai kerja nih, dikeluarin gitu. Nanti tinggal core-nya. Kalau itu kesulitan, ya kita sekarang memang harus mencarikan psikolog buat orang tua kita. Too much, too heavy, ya, too long. Tuh-nya banyak. Tuh. Oke. Boleh langsung ke kontak Ibu Eli untuk further action insya Allah. Ibu, last question sebelum kita kuis. Mama saya sudah menikah 2 kali dan berakhir bercerai 2 kali. Kalau saya selaku anak ingin mama fokus ibadah aja. Tapi mama inginnya menikah lagi. Apakah ada saran solusi, Bu? Usianya berapa? Belum paham nih usianya berapa. Ya. Saya nggak ini sebetulnya dibongkar dulu
Mama itu dulu, itu kan dua-duanya bercerai kan. Mama itu dulu kebutuhan ayahnya bagaimana? Dia cari ayah terus. Dijual laki-laki lain, termasuk suami yang diinginkan itu. Nggak bakalan nemu. Ya, jadi saran saya kalau mau memberikan dua kuping, ya cari dulu dia keselnya di mana. Bisa mulai dari suami yang terakhir. Terus kemudian kenapa kesel begitu? Karena dulu kakekmu tuh begitu keluar, itu nanti keluar. Mau nggak mau. Jadi cari akarnya dulu, akar masalah, bukan cariin lagi suami baru. Tapi selesaikan kenapa dua kali bercerai gitu. Nah kalau enggak ya itu memang kita harus ada dana kok untuk ke psikolog orang tua kita. Dan bukan haram itu, nggak haram itu, harus. Gitu ya Mbak. Iya, Ibu. It's 4 minutes over. Is that okay? One more question, Bu? Saya nggak dengar gimana Mbak, Okay. Apakah berkenan untuk satu terakhir banget? Terakhir banget pertanyaan. Silakan. Tunggu ya, sebentar. Ya, ya. Bentar Mbak, saya gatal kerongkongannya. Oke, siap. Nenek-nenek kalau kebanyakan ngomong, nggak minum, terus batuk. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Oke, Mbak? this is really last question karena kita sudah akan berakhir. Ini tentang mertua, Bu. Mertua saya maunya anak menantu terlihat kaya raya di keluarga lain, tapi kami nggak sekaya raya itu. Dia mau menantunya kelihatan kaya raya di keluarga lain. Gimana maksudnya? Mungkin maksudnya kayak orang-orang tahu kalau mereka keluarga ini adalah kaya raya, tapi sebenarnya it's not really gitu, Bu. Kelihatan kaya di depan mata orang lain. Oh, ya. Cari sebabnya kenapa? Mah, yang Mama maksudkan kaya raya apa Mah? Ya. Jadi gini ya Mbak, saya menutup ini dengan melakukan ingin bertanya pada Mbak ya. Mbak Rani, kenapa sore ini Mbak menggunakan jilbab warna coklat? Benar nggak Mbak itu coklat? Yes, ya, sama nenek-nenek coklat. Oke. Betul, coklat. Saya bertanya kenapa Mbak menggunakan warna coklat? Oke, I love warna-warna yang memang agak earthy gitu, Bu. Salah satunya coklat. Oke, baik. Mbak, kalau seseorang bertanya, kita harus menjawab. Oke. Untuk menjawab tadi, kenapa Mbak diam dulu sebentar? Mbak ngapain? Oh, mau dengar dulu nih pertanyaannya seperti apa? Enggak. Ya, saya bertanya, kenapa Mbak menggunakan jilbab coklat? Mbak waktu mau menjawab, Mbak diam dulu sebentar. Mbak ngapain? Oh, oke. I was thinking jadi hari refer back lagi. Right. Yeah. You are thinking, right? Yeah. Yes. Lalu, Mbak matanya walaupun cuma sebentar, Mbak lihat ke jilbab Mbak. Kenapa? Just to confirm, is it the real chocolate? Right. So you check it to yourself, right? Yeah. Oke. Jadi inilah Mbak gunanya buat sahabat-sahabat semua 150 orang lebih. Gunakan kalimat bertanya dengan nada datar. Karena kalimat bertanya membuat orang harus menjawab, betul? Iya. Untuk menjawab tadi Mbak menjawab saya, Mbak harus berpikir dulu, betul? Yes. Iya. Lalu kemudian Mbak melihat ke dalam diri Mbak, benar nggak nih warna coklat? Sehingga timbullah kesadaran diri. Sampai situ jelas? Maka kalimat bertanya sama dengan kesadaran diri. Kenapa lu nggak nanya dengan nada datar ke emak lo kek, ke mertua lo kek? Cari persoalan intinya apa? Kenapa lu pakai jilbab coklat? Sampai situ jelas ya? Ya nggak kelar setahun kali kalau persoalannya udah 73 kayak saya. Iya, jadi ini udah berlapis-lapis, Mbak. Mau dari mana dulu? Ya kulit keras dulu, abis itu kulit ari, gitu. Jadi harus ada kesabaran. Dari kita kesabaran itu adalah niatnya. Membebaskan dan meringankan ibu kita atau mertua kita dari beban rasanya di masa lalu. Semoga dengan itu terbongkar, dia jadi lapang. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. No hatred. No hatred. No hatred. Amin. Oke, baik Ibu, kita sudah
Masya Allah, beautiful. Jadi kita membantu untuk membebaskan segala rasa orang tua kita, insya Allah. Ibu Amin. Eli, do you have any question or quiz to the audience? Yeah. I'm gonna, what did you say? I have to ask something? What? Oke. Apakah Ibu ada pertanyaan atau ada quiz, ada spesifik? Oh, karena waktunya udah nggak keburu ya, Mbak. Saya nggak mau, saya kalaupun mau bertanya, sering nggak Anda? Ya deh, saya bertanya. Mbak Rani sering nggak melihat ke dalam diri Mbak Rani tentang bagaimana Mbak Rani seharusnya bereaksi terhadap ibu Mbak Rani dan terhadap mertua Mbak Rani? Saya tanya Mbak Rani, saya tanya semuanya. Anda, apakah Anda melihat orang itu saja atau Anda juga sering melihat ke dalam diri Anda sebelum melihat atau mengharapkan orang itu melihat ke dalam dirinya? Sering nggak Mbak Rani melihat ke dalam diri Mbak Rani sendiri dalam kontak, dalam hal transaksi dengan orang lain? Iya, lihat sering. Diri juga, Bu. Iya. Tapi sering apa enggak, pertanyaan saya. Nah, itu yang memang masih harus di-exercise. Whether sering atau maka enggak. Kesimpulan, maka kesimpulan kita sore hari ini, please look in before you look out. Look in banyak-banyak, ya. Baru kita menilai orang, lihat ke orang lain. Kadang-kadang kita jarang sekali punya kesempatan dan nggak mau menengok ke dalam diri kita. Kita selalu look out, kita nggak look in. Masya Allah. Padahal muhasabah diri itu banyak sekali diingatkan dalam Al-Quran dalam bentuk pertanyaan. Kenapa kita harus menggunakan pertanyaan banyak? Karena metode Allah. Afala ta'qilun, tidakkah engkau berpikir, Rani? Afala tatafakkarun, tidakkah engkau merenung? Jadi makanya komunikasi kita sama anak kita supaya nanti kita juga bahagia, ya, mau didengarkan oleh anak kita, gunakan prinsip Allah. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Suruh anak kita banyak berpikir dan merenung dan gunakanlah kalimat bertanya. Tadi udah uji cobakan tadi. Yang praktis aja. Ya. Ibu Eli, terima kasih banyak. Waktu sudah menunjukkan jam 16.41, Masya Allah. And then ada tadi yang bilang harus ada sesi khusus antara Ibu Eli dan Indonesia. Khususnya spesial bener-bener, bayarannya mahal. Iya, insya Allah. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih buat Mbak Rani, Mbak Ria, dan teman-teman di ISN. Saya selalu menikmati relasi dengan ISN. Kemudian semua teman-teman sekalian yang hadir hari ini, 140 atau 153 orang. Saya berterima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf lahir batin, mohon doakan saya dan keluarga saya husnul khotimah. Selamat berpuasa, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Eli Risman, Masya Allah. Semoga kita semua husnul khotimah dan mendapatkan Lailatul Qadar di yang sekitar 6 hari lagi ini ya Bu berpuasanya. Thank you so much buat teman-teman yang belum follow Instagram @CRNetwork, silakan follow, dan there are so many updates terutama during awal Ramadan ini insya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Eli Risman. Saya juga banyak pesan-pesan untuk hari raya Mbak di eli.risman atau rumah keluarga Risman. Iya. Baik, terima kasih, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.